Baik, selamat siang, sore, malam. Hari ini kami, Leonardo Chu dan Felix Yendo dari Market Research ingin mempresentasikan jurnal analisis penjualan game horor terbaik Indonesia dan pengalaman pengguna dalam game bergenre horor. Latar belakang. Umat manusia telah mengalami banyak generasi dan keturunan dengan masa yang telah dialami dan perubahan dari masa ke masa. Manusia sekarang dapat melepas rasa rindu mereka melalui media sosial, bisa mengirim pesan dalam sekejap, dan dapat melakukan video call. Bahkan ada pekerjaan yang dulu dianggap orang tidak berguna dan bahkan tidak akan membuahkan hasil, namun kenyataan berkata lain. Pekerjaan itu adalah bermain game. Yang dimaksud di sini adalah bermain game adalah menjadi streamer, youtuber, pro player, dan lain-lainnya. Bahkan sampai pencipta game itu tersendiri. Penulis memiliki ketertarikan untuk membahas tentang game, dan penulis memilih genre yang ditakuti namun membuat target audiensnya menjadi ketagihan, yakni genre horor. Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi besar untuk mengembangkan game dengan grafik dan visual yang bagus. Bahkan pengembangan game di Indonesia telah diakui oleh beberapa negara jika game buatan Indonesia sangat bagus. Jadi rumusan permasalahannya kali ini adalah: satu, apa pengertian dari game dan horor? Dua, apa saja yang dirasakan pengguna ketika bermain game bergenre horor? Tiga, mengapa game horor begitu disukai tapi ditakuti? Jadi tujuan penelitian kali ini adalah untuk mengetahui arti dari game dan horor. Yang kedua, supaya dapat mengetahui rasa yang dirasakan penggunanya ketika bermain game bergenre horor. Tiga, mencari tahu apa alasan dibalik game horor yang begitu disukai tapi sekaligus ditakuti. Metodologi penelitian. Peneliti meneliti dari apa saja yang dirasakan penggunanya ketika bermain game horor dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan kuesioner. Pengertian. Game berasal dari bahasa Inggris, yaitu permainan. Bentuk karya seni dalam mengumpulkan para pemain supaya sumber daya di dalam bentuk karya seni tersebut dapat mencapai tujuannya dengan adanya para pemain. Horor terdapat tiga, yakni rasa kecemasan, ketakutan, dan kengerian yang melebihi batasnya. Ada kejijikan yang tidak dapat dibayangkan, dan ada hal yang membuat indera mencapai titik ketakutan. Deskripsi responden. Peneliti akan membahas serta menganalisis mengenai data-data atau jawaban responden yang dapat melalui kuesioner yang telah disebar, di mana data-data yang bersangkutan adalah sebagai berikut: jumlah responden beserta umur, gender mereka, serta jawaban responden yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang telah diberikan. Bisa dilihat jika orang yang berumur 20 tahun memiliki persentase lebih tinggi, sebanyak 8. Yang kedua ada orang yang berumur 19 tahun sebanyak 7, dan yang ketiga ada berumur 21 sebanyak 5 orang. Mereka semua masih muda. Dia seumuran dengan anak-anak kuliah seperti kita. Terus, berdasarkan dengan jenis kelamin, ternyata lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan sebesar 77,8% untuk laki-laki dan 22,2% untuk perempuan dari 27 orang. Game horor dengan waktu gameplay yang pendek tetapi memberikan kesan horor yang kuat lebih baik. Ternyata ada 11 orang memberikan nilai 4 alias 7. Mereka sangat ingin memiliki game horor dengan durasi yang pendek, tidak terlalu panjang, tapi lumayan durasinya, tapi memberikan kesan horor yang sangat kuat. Dan 11 orang yang memberikan nilai 4 alias 7. Dan ini juga berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Bagaimana jika kedua game tersebut memiliki harga yang sama? Apakah teman-teman akan tetap memberikan penilaian yang sama? Dan jawaban dari ini adalah 8 orang yang memberikan yang setuju. Artinya mereka ya boleh-boleh aja, dan nilai 2 sebanyak 7 orang yang berarti ya kurang setuju. Jadi bisa dikatakan ini lebih ke menengah pro kontra, tergantung respondennya masing-masing mau bagaimana. Combat system dalam game horror dapat merusak kesan horror yang ada. Dan ternyata yang memberikan nilai ini adalah 2 sebanyak 12 orang.
Mereka semua sangat tidak setuju jika combat system dalam game horror dapat merusak kesan horor yang ada. Dan artinya mekaniknya itu, maksud mereka penting, bisa memberikan kesan horor yang bagus. Game horror tidak memerlukan musik atau memiliki musik yang minimal untuk memberikan nuansa horor yang kental. Yang memberikan nilai 1 adalah 11 orang, dan yang memberikan nilai 2 adalah 8 orang. Bayangkan jika bermain game horror, nanti ketika lagi ada hantunya, terus tiba-tiba dipasang lagu Rickroll, ya itu nanti akan membuat yang ada jadi gak horor, jadi lucu-lucuan atau gak ada horor itu membuat kesannya kurang. Jadi dengan adanya musik horor, mereka tuh lebih bisa paham, bisa lebih aware dengan kondisi horornya nanti. Story dalam game horor merupakan bagian penting dalam pengalaman horor. Dan 15 orang yang menjawabnya ini sangat setuju. Mereka sangat menyukai story di dalam game horror itu sendiri. Dan membuat mereka yang berpikir jika story itu merupakan salah satu unsur penting dalam game horror. Jump scare dapat meningkatkan rasa ketegangan dalam game horror. Ini semua sangat jelas ya. Jika jump scare ini memang sangat penting dalam game horror. 13 orang memberikan nilai yang sangat setuju dan 11 orang memberikan nilai yang setuju. Berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya, apakah menurut Anda sebaliknya, jump scare dapat merusak pengalaman Anda dalam bermain horor? Dan yang memberikan tidak setuju adalah 13 orang, dan sangat tidak setuju adalah 9 orang. Artinya, ini merupakan sangat penting. Jump scare ini sangat penting untuk dalam game horor. Menurut Anda, apakah replayability merupakan hal penting bagi horor? Ini ternyata ada 8 orang yang mengasih nilai 3, 7 orang mengasih nilai 4, dan 5 orang yang ngasihnya nilai 8. Artinya ya, boleh-boleh saja lah. Jadi kesimpulannya adalah peneliti dapat menyimpulkan jika banyak pemain yang bermain game bergenre horor yang berumur 20 tahun dengan memiliki gameplay horor yang pendek tapi menakutkan dan kualitas horor sesuai dengan harga. Para responden menyukai sistem combat dalam game horor, musik horor, cerita dalam game horor, sangat menyukai jump scare, dan replayability membuat responden sangat menikmati dalam bermain game horor. Menyukai hal-hal yang telah disediakan di kuesioner sebagai salah satu pemicu adrenalin dalam bermain game horror, sehingga hal-hal tersebutlah yang membuat game horror bisa menjadi disukai dan banyak terjual di pasaran, tergantung dengan kualitas game horrornya. Baik, itu saja yang kami presentasikan. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton. Dan mohon diingatkan sekali lagi jika presentasi kami ini jauh dari kata sempurna, kami juga memiliki banyak kesalahan, jadi jika ada salah, mohon dimaklumin dan dimaafkan. Terima kasih.